Pemirsa, sejak kisruh KPK Polri meletus pada Januari lalu, serangkaian langkah pra-peradilan ditempuh oleh para tersangka korupsi. KPK telah kalah dalam 3 perkara. Bagaimana kemudian keputusan dari hakim lain selain Hakim Haswandi? Kita ikuti grafis berikut ini. Menyatakan bahwa pemblokiran rekening yang dilakukan KPK tidak sah. Demikian juga dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh KPK. Hakim berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan pra-peradilan pada penetapan tersangka seseorang. Masih dari Hakim Yuning Tias, mengabulkan permohonan Ilham Arif Sirajuddin terkait penetapan tersangka oleh KPK, menyatakan penetapan tersangka atas nama Ilham Arif Sirajuddin tidak sah karena termohon tidak dapat membuktikan 2 alat bukti yang cukup. Bagaimana kemudian dengan Hakim Sarpin? Ini yang pertama sekali, mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah, menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Kemudian menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, menyatakan segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Dari proses penetapan tersangka adalah bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga juga merupakan objek pra-peradilan. Ini saat yang mengawali tersangka bisa masuk dalam pra-peradilan. Kemudian sesudah itu sebenarnya KPK menang untuk beberapa kasus di pra-peradilan. Tetapi sesudah putusan MK ya. 2 kali KPK kalah lagi. Ya ini ibarat kalau kita balik tadi soal bagaimana kemudian Bang Nun katakan tadinya KPK kuat dan kemudian penegak hukum yang lain mencoba ribut. Ya ini seperti arus balik ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Itu KPK yang sebelumnya jumawa dalam beberapa kasus yang kemudian seperti punya privilege yang luar biasa di publik tentang langkah mereka, sekarang itu sudah pudar. Lalu tadi saya bilang bisa-bisa KPK itu mati muda, tapi kesan saya sementara ini Pak Haryono, kalau banyak yang selesai kasus ini dibawa ke pra-peradilan, lalu kemudian diselesaikan di pra-peradilan, status tersangkanya selesai di situ, pertanyaan saya, peradilan selanjutnya fungsinya apa? Kira-kira kan itu pertanyaannya. Karena menurut saya by sense ini seperti ini apakah prosedur ataukah substansi perkara? Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang juga pasti akan sangat diperdebatkan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita. Ya kok jadi begini gitu. Terus kita berharap pada KAY, tapi KAY pun menurut saya banyak dilumpuhkan dan tidak dipedulikan sama para hakim itu. Apalagi kalau kemudian KPK juga diminta untuk menyampaikan 2 alat bukti yang itu dia. Cukup. Pak. Iya, memang sekarang ini kelihatannya kepastian hukum menjadi samar-samar gitu ya. Padahal di dalam penegakan hukum itu yang paling utama itu adalah kepastian. Di atas kepastian itu ada keadilan. Nah, sekarang kepastian saja tidak jelas itu. Jadi kalau umpamanya si KPK melakukan penyelidikan atau penyidikan, dikatakan belum tentu itu nanti akan sah. Jadi tidak akan ada yang meyakini itu. Dengan demikian maka kredibilitas itu nanti akan turun. Kredibilitas masyarakat kepada KPK untuk menyampaikan pengaduan. Kredibilitas dari banyak pihak atas penanganan yang dilakukan oleh KPK sendiri juga akan menjadi menurun, sehingga kalau ini yang terjadi maka akan sangat tidak baik untuk upaya pemberantasan korupsi di kita. Ini kalau dalam bahasa agama itu wujuduhu ka'adami, adanya seperti tiada. KPK itu seperti itu. Jadi wujudnya ada, tetapi ternyata dia nggak berdaulat karena diganggu dengan ini. Tentu ada yang bisa dilakukan oleh KAY kalau begitu, Pak? KAY itu punya bisa masuk di soal profesionalisme. Katakan hakim ini ya mengatakan si Haswandi mengatakan ini kan dari logika kita kan udah nggak masuk akal ya. Dulu mengatakan yang ini sah, sekarang tidak sah. Itu kayak hakim itu punya kebebasan memang ya, memang dijamin kebebasannya. Tetapi kebebasan itu harus berbicara pada hukum. Jadi misalnya hakim mengatakan
Langit itu kita lihat kuning, hakimnya bilang biru ya, hakimnya bilang ini kuning. Masa kita harus bilang, oh ya benar kuning kan? Enggak betul. Kita harus ngomong bahwa itu nggak benar lah, itu tuh biru lah. Jadi ini logika yang paling sederhana Apalagi sekali. hakimnya hakim tunggal, Mas. Hakim tunggal. Kalau hakimnya bertiga kan masih bilang bukan itu. Iya. Masih ada second opinion, ada third opinion gitu. Ini nggak lagi. Jadi KY tadi saya katakan bisa masuk ke masalah profesionalisme ya. Iya. Salah satu dari butir 10 poin-poin dari kode etik itu adalah profesionalisme. Kalau kita melihat, KY melihat bahwa itu nggak profesional, bisa masuk. Tetapi itu sering diperdebatkan oleh KY dan MA. Kata MA ini masuk di teknik judisial. Kalau soal itu, ini persoalan-persoalan yang tampaknya agak susah juga di makin babaliut ya. Tapi begini. makin apa? Makin apa, Mas? Makin babaliut jadi persoalan KPK ini. Iya, bahasa Sunda itu ada. Ribet ya kayaknya. Oh iya. Orang Sunda kan bilang gitu kan. Jadi Bahasa Indonesia yang tepat. Oh, Bali. KPK itu dulu kan kayak Superman itu ya. Iya. Sekarang ini Ya itu. jadi loyo. Saya setuju dengan Mbak Aryono. Jangan-jangan ada demotivasi juga di kalangan penyidik. Di kalangan penyidik kalau terus-menerus KPK dihajar seperti ini. Saya sangat yakin itu. Jadi saya membaca bahwa ini bukan semata-mata pelemahan KPK, tapi pelemahan Apa, pemberantasan korupsi secara keseluruhan di Indonesia. Dan penegakan hukum. Iya. Ya. Dan penegak hukum. Iya. Kalau ini direspon terus seperti ini, saya khawatir korupsi akan makin merajalela. Sementara tidak ada orang yang berani menyentuh koruptor. Itu yang khawatirkan. Kalau itu terjadi, waduh, kiamatlah republik ini. Saya membayangkan kalau sekedar kemudian membuat perimbangan baru antara kejaksaan, kepolisian dan KPK, ya baik-baik saja. Atau pemberantasan korupsi masih bisa dijalankan. Faktanya bukan perimbangan baru sebetulnya. Kita ingin sebetulnya kalau bisa mereka lebih banyak dan lebih besar. Tetapi ceritanya adalah kan tidak bagus kalau untuk mengurangi peran KPK juga kan itu juga sesuatu hal yang mungkin tidak fair untuk saat-saat seperti ini. Kalau kita lihat mungkin benar memang itu ada semacam desain. Dengan kepolisian hasilnya adalah Pak Haryono Chandra kena kan kasusnya di episode Cicak versus Buaya. Yang kedua ini sampai kemudian nonaktif si BW sama AS. Lalu kemudian kita sekarang dapat serangan lewat pra peradilan KPK ini. Lalu kemudian lewat MK dengan keputusannya. Coba bisa dibayangkan bagaimana sebuah lembaga yang kemarin sangat diharapkan berfungsi optimal untuk memberantas korupsi sekarang seperti menjadi dikepung oleh berbagai institusi. Belum lagi kita bertanya tentang dukungan politik di DPR. Kan ada sejumlah variasi sikap di sana. Tapi bagaimana kemudian tanggapan dari dalam, paling tidak dari mantan dari dalam. Saya ditahan dulu ya Pak ya. Kita akan kembali sesudah jeda. Kami akan kembali untuk Anda.